Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai 5 naratif market kripto yang berpotensi gitu ya untuk di tahun 2025. Nah, saya akan review beberapa, termasuk juga alasan dan beberapa kriptonya juga kita akan coba bahas gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya ataupun likes juga teman-teman. Dan ya, kita bisa langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Mungkin kita bisa targetkan 350 likes di video ini, teman-teman. Jadi kalau sampai kita akan bahas video deep dive terus gitu ya. Jadi lebih dalam juga. Ya, mencari yang kripto-kripto yang berpotensi. Dan ya, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Ya, mungkin kita langsung bahas saja mengenai outlook market crypto gitu ya. Apa aja yang menjadi 5 naratifnya? Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah AI, teman-teman. Ya, saya rasa naratif AI ini akan menjadi top performer untuk market crypto. Khususnya sebenarnya adalah AI agents. Jadi ini adalah agent-agent AI yang dibuat khusus untuk performing satu task atau satu tujuan gitu. Satu tasknya mereka lah istilahnya. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Ini dari Mezari, salah satu research firm crypto, di mana bisa terlihat bahwa AI ini sepertinya lagi mirroring DeFi gitu. Jadi kalau teman-teman recall ya di tahun 2020, tahun 2021 yang terjadi itu adalah ada yang namanya DeFi boom, di mana kripto DeFi mengalami kenaikan cukup pesat ya, mulai dari awal tahun 2021 Januari Februari. Nah, mungkin ini bisa terjadi di dalam AI untuk tahun ini. Gitu, karena kita bisa lihat dari sini juga, ini berdasarkan datanya juga teman-teman, market cap-nya udah mulai naik istilahnya dari Oktober, November, Desember ya. Januari sebenarnya menurut saya ini udah sedikit ada hype-nya teman-teman, mungkin overhype gitu. Tapi agents atau AI masih berpotensi. Nah, kripto apa aja sih yang bergerak di bidang AI? Tapi bukan sembarang AI ya. Yang saya bullish adalah kripto AI yang bergerak di bidang AI agents. Ya, kembali lagi, nanti saya akan bahas satu video khusus untuk apa itu AI agents, kriptonya apa aja. Nanti kita akan coba bahas di video itu gitu ya. Nah, ada seperti virtual protocol, ini adalah AI agents launchpad. Lalu ada AI16Z gitu ya. Ada AI XBT juga, ini sebagai AI agents yang di virtual. Dan ada beberapa kripto lainnya. Jadi AI agents, AI infrastructure itu kalian harus perhatikan gitu. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya. Ini November 30, teman-teman. Jadi udah 1 bulan yang lalu lah bisa dikatakan gitu ya, dimana secara mindshare itu lebih karena ya orang-orang berpikiran apa, ikutin siapa sih gitu ya. Itu mindshare. Nah, di Twitter saat ini, bukan saat ini tapi di November 30 itu AXBT menjadi nomor 1, 1,37% gitu. Jadi hype-nya tuh lagi di AI XBT. Dan kita bisa lihat perkembangannya. Saat ini, selama 1 bulan udah berlalu gitu ya, kita bisa lihat AI XBT saat ini udah di 280.000 followers. Kalian bayangin dia baru dibuat November 2024, saat ini udah 280.000 followers. Dan Twitter ini adalah Twitter apa? Ini Twitter semua purely di-generate oleh AI. Makanya kalian bisa lihat dari sini, ini automated. Atau bisa dikatakan otomatis. Ya, mereka rilis setiap 1 jam lah untuk nge-tweet seperti ini ya, automated gini-gini. Nah, tadi saya bilang AI agents itu performing satu task gitu ya, satu tugas bisa dikatakan. Nah, tugasnya si AI XBT apa? Dia ini generate crypto alpha atau informasi-informasi mengenai market crypto. Dan kita sebagai user, kita bisa tanyakan apapun yang mengenai market crypto. Oh, bagaimana project ini? Bagaimana project ini? Dan dia akan jawab gitu. Dan jawabannya dia sebenarnya cukup valid, teman-teman. Makanya orang-orang mau ngikutin gitu. Dari gaya bahasanya, dari tone-nya dia, bahkan dari informasi yang dia berikan, itu cukup valid dan cukup menarik. Dan orang-orang biasa nggak tahu, dan terlihat kalau dia share itu beberapa malah mengalami kenaikan juga. Seperti itu. Ya, itu untuk yang pertama, AI agents. Yang kedua itu adalah meme coin, teman-teman. Nah, meme coin saat ini udah nggak se-hype beberapa minggu lalu, bisa dikatakan gitu. Namun jangan berkecil hati juga ya, karena saya rasa setiap bull market kripto, misalnya kripto mengalami kenaikan, meme coin itu akan ada saatnya. Dan ya mungkin waktu beli meme coin adalah waktu-waktu pada saat dia lagi konsolidasi gitu, kalau teman-teman mau benar-benar mendapatkan gain yang maksimal.
Nah, ini ada beberapa top crypto lah untuk di meme coin ya. Kalian mungkin udah familiar lah dengan beberapanya, Dogecoin, Shiba, PP, atau bisa yang kecil-kecil. Dan ada beberapa juga yang baru, itu adalah AI meme coin. Nah, makanya sebenarnya cukup menarik lah, karena AI meme coin dan AI agents gitu ya, itu mereka saling berkaitan satu sama lain gitu. Awalnya adalah meme coin yang dibuat oleh AI, lalu hype, dan ternyata AI meme coin tersebut, contoh seperti AI16Z, ternyata mereka ada use case-nya. Dan itu yang membuat AI agents malah tambah booming lagi. Bahkan kita bisa lihat dalam 7 hari terakhir, AI16Z naik sekitar 144%. Jadi ini adalah membuktikan aja bahwa memang hype itu lagi di AI agent saat ini gitu. Nah, ini ada beberapa top meme coin lah. Ini beberapa meme coin yang animal meme coin lah. Jadi bertema hewan seperti peanut, pepe, bread, goat. Ini yang mencapai $1 miliar market cap. Dan saya rasa saat ini udah cukup banyak lah meme coin yang udah pernah hit 1B atau 1 miliar market cap. Seperti itu. Nah, kita akan bahas yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga itu adalah decentralized science atau DeSci. Ya, saya udah sempat bahas DeSci itu di video ini, inovasi biotek mengenai bioprotokol. Dan pas-pasan aja, bioprotokol ini baru aja launching di Binance, teman-teman. Ya, bioprotokol itu adalah project decentralized science yang nge-funding beberapa DAO atau decentralized autonomous organization. Jadi benar-benar untuk nge-funding research orang gitu. Jadi ini salah satu yang berpotensi sebenarnya, teman-teman. Ya, ini baru launch aja di Binance, di launch poolnya Binance. Dan ya, kalau misalnya kalian mau download Binance, feel free aja download. Bisa menggunakan link saya juga, saya taruh aja di deskripsi ya, teman-teman. Kalau kalian yang belum ada exchange Binance, karena ini one of the best exchange lah untuk saat ini. Nah, kenapa DeSci itu hype? Ya, bahkan kalau teman-teman lihat di sini, Arthur Hayes baru beberapa jam lalu dia bikin lah from media namanya Maelstrom, itu membuat artikel mengenai DeSci, tapi Degen DeSci katanya. Membahas apa? Membahas bio juga, khususnya bio DAOs. Jadi dia nggak bahas bioprotokol gitu, tapi dia bahas lebih mengenai ininya, DAO-DAO-nya yang di bawah sini. Karena ini masing-masing mereka ini ada tokennya gitu. Dan yang kita harapkan adalah dengan bio di listing di Binance, protokol-protokol decentralized science juga bisa ikut listing ke depannya lah. Ini kita bisa lihat lah, istilahnya mereka akan mendapatkan funding lebih besar lagi dari bio karena sudah ada token launch gitu. Jadi itu 3 naratif yang kita udah bahas ya, teman-teman. Nah, berikutnya di naratif keempat itu ada naratif Ethereum ecosystem, teman-teman. Dan saya rasa ini mungkin naratif yang sering di overlook, orang-orang nggak terlalu tertarik di naratif ini. Tapi justru saya cukup bullish, yaitu adalah di Ethereum. Karena yang pertama, Ethereum sendiri cukup underperform di tahun lalu, di tahun 2024. Jadi ada potensi sebenarnya di tahun 2025 dia akan mengalami kenaikan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari secara fundamentalnya itu malah tambah strong, teman-teman. Lalu dari development, dari DeFi ekosistem dan lain-lain, semua mengenai Ethereum itu cukup bullish. Ya, kita bisa lihat juga dari chart ETH BTC yang saat ini saya nggak ada gitu ya. Tapi kalian bisa perhatikan juga yang lagi bottoming out. Nah, jadi kalian bisa highlight Ethereum ekosistem. Khususnya menurut saya di sini kan ada banyak ya, ada layer 2 lah, ada meme coin AI ini yang saya udah share juga. Yang DeSci juga nih ada juga ini di jaringan Ethereum. Tapi kalau Ethereum persisnya Ethereum adalah lebih ke arah DeFi-nya kalau menurut saya. Karena salah satu strong point dari Ethereum adalah trust dari orang-orang, makanya orang-orang banyak yang taruh fund mereka di dalam DeFi. Ya, salah satu protokol DeFi-nya lah seperti Uniswap, Aave, ENA, Maker dan lain-lainnya. Nah, satu hal juga yang membuat saya tambah bullish kalau teman-teman tahu project kriptonya Trump, World Liberty Financial gitu ya. Mereka ini kan sempat membeli beberapa kripto juga, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihatnya, World Liberty Financial Holdings. Nah, mereka beli kripto apa? Mereka beli kripto seperti Ondo Finance, Ethena, Chainlink, Aave gitu. Ini adalah beberapa kripto DeFi ya, kecuali Ondo. Ondo itu adalah RWA, Real World Assets ya, which is itu mungkin notable mention lah. Kalau saya disuruh pilih 6, saya akan pilih Real World Assets untuk naratif ya. Tapi kalian bisa perhatikan ini juga seperti Aave, ENA atau beberapa kripto lainnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena mungkin kalau menurut saya salah satu kita bisa look atau kita bisa perhatikan adalah
Dengan Trump dilantik, ada potensi sebenarnya justru regulasi-regulasi kripto itu akan semakin clear. Dengan regulasi semakin clear, semakin jelas, ada potensi justru kripto DeFi malah bisa dipakai gitu ya. Karena orang-orang udah nggak takut lagi dengan regulasi-regulasi yang udah jelas, semuanya udah menaati peraturan, baru bisa dipakai. Jadi itulah salah satu alasan kenapa mungkin menurut saya adalah kripto DeFi itu nggak lupa untuk diperhatikan. Ya, dan Ethereum ya, karena saya cukup bullish di Ethereum. Artinya apa? Kalau misalnya Ethereum mulai mengalami kenaikan, ya kripto-kripto di jaringan Ethereum juga bisa mendapatkan benefitnya juga, gitu. Nah, kita masuk ke naratif kelima, teman-teman. Tapi sebelum masuk ke naratif kelima juga, saya mau remind teman-teman karena ini ada awal bulan, Laba Lab, which is eksklusif komunitas saya lagi open batch, teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau ikut, mau mencari komunitas yang solid dan di mentor, bisa dikatakan seperti itu, kalian bisa feel free untuk join Laba Lab aja. Bisa cek aja link di deskripsi. Ini ada 4 paket, 1 bulan, 2, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Ini lagi New Year promo, kalian bisa lihat benefitnya juga. Feel free, dan saya bisa jamin akan worth it lah untuk masuk gitu ya, secara value yang kalian dapatkan. Nah, kita akan masuk aja sekarang ke naratif kelima. Dan mungkin teman-teman udah familiar lah, yaitu adalah Hyperliquid ecosystem. Ya, saat ini menarik karena menurut saya Hyperliquid juga secara harga lagi drop, lagi mulai mengalami penurunan karena hype-nya udah terlalu besar, teman-teman. Jadi akan cukup menarik untuk perhatikan Hyperliquid mungkin di area kisaran $20. Dan ini saya udah bahas juga, teman-teman bisa cek aja di sini. Lebih karena deep dive ya, bahkan deep dive di Hyperliquid ini belum terlalu mendalam gitu ya. Tapi apa sih simpelnya Hyperliquid? Hyperliquid itu adalah saat ini adalah perpetual DEX. Ya, jadi kalian kalau misalnya mau transaksi kripto gitu ya, kalian bisa melakukan di decentralized exchange. Dan perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dia bukan sembarang DEX. Visi mereka adalah biar orang-orang yang transaksi di dalam centralized exchange itu bisa berpindah masuk ke dalam Hyperliquid ecosystem. Dan kalau kalian lihat dari segi teknologi, user interface dan lain-lain, ini adalah salah satu yang sebenarnya berpotensi gitu. Dan terlebih lagi yang menurut saya cukup bullish lagi adalah Hyperliquid itu nggak ada investor, nggak ada venture capital, nggak ada no paid market makers. Jadi benar-benar community. Nah, ini yang mungkin menjadi strong point-nya dia. Yang beberapa project mungkin yang cukup besar, yang ada funding kuat, mereka nggak ada gitu. Karena benar-benar Hyperliquid ini bilang, ya udah kita mau utamakan community dan itu works, teman-teman. Mereka ada program buyback untuk tokennya, hype dan lain-lainnya. Nggak hanya itu juga, mereka sebenarnya tujuannya bukan di perpetual DEX lalu stop. Mereka lagi membuat namanya EVM yang mereka juga, atau bisa dikatakan layer satunya Hyperliquid gitu. Jadi nanti bukan hanya Hyperliquid, tapi banyak lagi. Di dalam Hyperliquid ada DEX-nya lagi, ada buat trading, ada buat meme coin, ada buat stablecoin, DeFi dan lain-lainnya gitu. Inilah salah satu yang menurut saya kenapa Hyperliquid ini menarik dan ekosistem ini cukup menarik untuk dikulik. Ya, terlebih lagi mungkin karena banyak yang belum launch token juga, kalau misalnya teman-teman aktif bisa mendapatkan airdrop juga dari ekosistem Hyperliquid. Jadi mungkin menurut saya ini aja kelima naratif untuk tahun 2025 yang kalian harus perhatikan gitu ya. Coba komen aja teman-teman, menurut kalian apa yang kalian paling bullish untuk naratifnya juga gitu ya. Nanti saya akan coba baca-baca juga. Dan I think ini aja untuk video hari ini. Thank you semua for watching and see you all in the next video. Bye bye.